Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang riset dan hasil kerja keras yang saya tekuni di Creative Market khusus kategori logo aja. Dan kategori logo ini khusus di video ini ya, karena video sebelumnya itu saya membahas soal resume, template, dan lain sebagainya. Dan akun saya yang saya rekam ini khusus untuk logo teman-teman. Ini bisa dilihat logo, ini kategorinya ya. Jadi bisa dilihat di bagian samping kanan ini semuanya logo. Saya akan scroll ke bawah. Nah, bisa dilihat teman-teman kategorinya logo ya. Semuanya sampai bawah. Nah, bisa dilihat semuanya kategorinya logo. Sehingga di video ini memang saya khususkan untuk membahas potensi logo di Creative Market karena bikinnya itu cukup tergolong mudah lah. Karena nggak menuntut berkarya yang aneh-aneh gitu enggak. Jadi simple asal laku. Jadi di video ini saya akan berbagi pengalaman mengenai hasil riset dan kerja keras saya selama sekitar kurang lebih sebulanan ya, kurang lebih untuk mengembangkan item yang jumlahnya kisaran di bawah 300 sih, tapi di atas 200 ya, karena kesibukan sehari-hari itu banyak banget sehingga ya saya harus membagi waktu lah, setidaknya memang lebih banyak digunakan untuk kerja atau berkarya, akan tetapi ya di waktu-waktu lain kadang saya keluar rumah juga untuk jalan-jalan. Nah, di video ini teman-teman bisa melihat di halaman ini yang laku itu berapa dan yang nggak laku berapa, sehingga bisa diperbandingkan, sehingga yang saya ajarkan di video-video sebelumnya semuanya saya terapkan di sini, mulai dari riset karya yang laku, kemudian dibikin sebagus mungkin. Ya memang harus bagus teman-teman agar bisa bersaing dan harganya dimiringin sedikit aja ya, nggak terlalu jomplang gitulah, karena earning yang kita dapatkan di Creative Market ini memang akan dipangkas oleh pajak 10%, kemudian fee dari Creative Marketnya, sehingga ya kita jualnya jangan terlalu murah. Oke, bisa dilihat di sini laku 2, laku 8, kemudian yang sini kosong kosong. Jadi ada dua item yang enggak laku teman-teman. Untuk harga sendiri saya buat variatif ya. Bisa dilihat ini ada 21 dolar, ada 17 dan 21. Sementara buat teman-teman yang ingin melihat karya saya silakan WA saja, untuk kontak di deskripsi sudah saya cantumkan. Jadi saya akan kirim sampel atau contoh beberapa item yang laku dijual di Creative Market. Oke, saya akan scroll ke bawah teman-teman. Maksud saya scroll ke atas ya. Ini sudah di bawah atau bottom. Oke, bisa dilihat ini tadi masih dua yang tidak laku. Ini sama ini ya, dua. Terus ini tiga. Yang ini kemudian empat. Jadi empat yang nggak laku. Kita ke atas. Lima. Dan ini enam. Terus ke atas. Tujuh. Jadi ada 7 item yang di halaman ini yang nggak laku ya. Sementara yang laku bisa kita hitung nih. Ini satu, ini dua, ini tiga. Tiga item laku semua. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 item yang laku dalam satu halaman dan 7 yang tidak laku. Artinya rasio penjualan lebih besar ya, mendominasi lebih dari 50% atau lebih dari setengah lah. Ini ya setidaknya kita bisa menghasilkan cukup banyak karena bisa dilihat untuk pendapatan ini aja, ini dua sales ya, laku 2, ini 22 dolar bersih, kemudian ini ada yang 179,90 US dollar. Kemudian yang bagian atas ini ada 28, ini ada 360, 360 sama ini aja 179, kalau digabungkan sudah sekitar 500 dolar, dan itu sudah sekitar 7 jutaan lah, lebih dari 7 juta sih, tapi nggak terlalu banyak lebihnya. Ya anggap aja dibulatkan 7,1 jutaan lah kira-kira ya. Dan di halaman ini aja yang saya tunjukin ke teman-teman, kalau di total ini kan karyanya nggak sampai 50, tapi hasilnya sudah mendekati 1000 dolar. Ya setidaknya itu bisa lah di angka 900 dolaran. Ya bisa dilihat apabila teman-teman pengen ngitung ya, tentunya ada di bagian atas sendiri. Sebentar. Nah, ini 10 sekian, 26, 14, scroll ke bawah lagi 22, 12, scroll ke bawah lagi 82, kemudian 12, kemudian 234,
kemudian 40, 360, 28, kemudian 179 sekian, kemudian 22. Nah, sudah. Jadi itu tadi di total ya masih di bawah $1.000 ya kira-kira, tapi sekitar 900-an lah kurang lebih. Dan itu kurang dari 50 karya. Apabila kita berkarya dengan riset yang benar, seperti yang saya tunjukin di video-video sebelumnya ya. Kalau teman-teman praktek, ya tentu hasilnya bisa besar meskipun karyanya sedikit. Karena tidak sedikit dan tidak jarang teman-teman yang nge-WA saya itu karya saya udah 1000 tapi kok hasilnya sedikit. Begitu dicek ya itu tadi hasil apa, bisa dikatakan bikin karya itu asal teman-teman. Jadi bikin asal jadi diupload gitu doang, sehingga ya untuk hasil nggak maksimal karena untuk berkarya itu tidak melakukan research di awal, sehingga langkah yang dia ambil dan saat sudah menginjak 3 bulan pertama ya hasilnya nggak akan bisa naik atau ya nggak memuaskan lah, dan tidak sebanding dengan kerja keras yang ia kerjakan untuk berkarya membuat item yang dia jual di Creative Market atau di Shutterstock dan lain sebagainya. Ya setidaknya teman-teman kalau mempraktekkan apa yang sudah saya bagikan di video sebelumnya soal optimasi, ya kalau memang prakteknya benar pasti menghasilkan teman-teman. Dan ini adalah hasil atau grafik yang teman-teman bisa lihat dengan 200, 222 ya, ini angka bagus dan ketepaan ya barangkali. Jadi ya memang hasilnya tergolong gede, 5979 ini pendapatan totalnya dari karya yang saya upload ya di bawah 300 tapi udah di atas 200 items, sehingga kerja keras di awal itu benar-benar menyita waktu banget. Tapi untuk study case akun saya yang ini dengan karya lebih dari 200 itu kisaran sebulanan teman-teman kerjanya. Jadi fokus bikin item terlebih dahulu, kemudian diupload sekaligus dioptimasi dan tinggal nunggu panen hasilnya. Jadi investasi di awal hanya waktu dan berkarya, ya di luar dari laptop dan kuota itu bisa dikatakan bebas biaya lah. Jadi bisa disebut tanpa modal juga ya kalau kita sudah punya laptop dan punya skillnya. Kalau belum punya skill karena ini membutuhkan skill, setidaknya belajar skill terlebih dahulu sesuai yang teman-teman minati, entah itu di desain, entah itu di pemrograman, entah itu di web dan lain sebagainya. Karena kerja dengan skill itu enak banget teman-teman. Kita nggak butuh setidaknya lowongan kerja itu nggak perlu kita pikirin lah. Tapi kita bangun bisnis sendiri karena kita punya skill. Nah, kalau kita nggak punya skill, kita akan mumet terus. Maksudnya mumet itu bingung ya nyari lowongan sana sini. Jadi ya bisa waktu terbuang hanya untuk memikirkan seperti itu. Tapi kalau kita punya skill, yang kita pikirkan besok bikin bisnis model apa lagi ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat karena case yang saya rekam di video ini itu 100% sesuai dengan yang saya ajarkan di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, karena ini lanjutan dari video sebelumnya yang saya tunjukin ke teman-teman cara riset dan cara optimasi di Creative Market, silahkan ditonton terlebih dahulu agar dapat ilmunya lah. Ya saya harapkan teman-teman bisa menyerap ilmu yang saya bagikan di video tersebut karena penting banget ya. Setidaknya bisalah buat kerja sampingan teman-teman dan menghasilkan di Creative Market ini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.